Selamat siang, selamat malam saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Saya akan sampaikan sedikit kesaksian tentang saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya akan sampaikan kesaksian pada tahun 2021 kemarin. Mama saya dipanggil oleh Tuhan secara tiba-tiba karena gejalanya juga cuma sakit batuk dan pilek, dan selama 1 minggu itu keadaannya baik-baik saja, tapi besok paginya sudah tidak ada. Nah, itu yang bikin saya kaget. Nah, pada waktu itu saya kaget sekaligus bingung. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun saya hidup bersama dengan kedua orang tua saya. Sekarang otomatis kalau mama saya pergi, otomatis saya harus bisa hidup mandiri ya, dan kalau mengandalkan si papa tidak mungkin, karena waktu itu juga keadaannya sebelum buruk, tidak terlalu baik ya. Nah, pada waktu itu saya bingung. Nah, pada malam harinya saat pemakaman, saya tidak menghadiri pemakaman mama saya karena papa saya juga ada yang harus diurus di rumah. Nah, pemakaman itu diurus sama kakak saya karena kakak saya datang dari Bandung dan mengurus pemakamannya. Setelah pemakaman selesai, saya lalu dibawa oleh kakak saya pergi ke Bandung. Katanya kamu tinggal saja di Bandung, kalau di Tasik gak ada yang ngurus, begitu katanya. Nah, saya waktu itu dalam keadaan galau dan bingung. Di tengah-tengah itu saya juga kata kakak saya harus periksa karena keadaan saya waktu itu memang tidak fit ya. Keadaan saya sedang sakit, yaitu penciumannya sudah tidak bisa mencium dan lidahnya terasa kebas. Nah, pada waktu itu saya berharap setelah pemeriksaan semuanya baik-baik saja, tapi hasilnya di luar dugaan saya. Hasilnya saya terhidap positif COVID ya. Nah, setelah tidak positif COVID, ternyata saya harus dikarantina selama 12 hari. Selama di karantina saya bingung, kepada kakak saya bilang, kalau saya di karantina bagaimana papa saya diurusnya? Iya, kata kakak saya, kamu tidak usah khawatir karena pasti papa diurus ini masuk rumah sakit ya, masuk rumah sakit saja katanya, diurus oleh rumah sakit saja, jadi semuanya oleh rumah sakit saja, kata kakak saya. Dalam kegalauan itu 3 hari karantina di hotel Asrila saya ya. Di hotel itu khusus untuk penderita COVID dan penanganannya, segala medisnya sudah ada di sana, dokter dan perawatnya sudah ada di sana, juga obat-obatannya. Nah, pada 3 hari di karantina saya masih galau, masih bingung dan putus asa. Pikiran saya ke mulut, pikiran saya udah buntu, harus bagaimana. Nah, pada hari Jumatnya saya tidur tengah malam, tiba-tiba saya kebangun sekitar tengah malam. Nah, kenapa? Karena saya mendengar ada satu suara katanya, "Hai kamu," katanya, "harus kamu udah kebaktian hari Sabtu ya, tapi kebaktiannya pagi ya, jangan sore, pagi," katanya begitu. Ya, esok paginya saya bangun pagi-pagi, saya beribadah lewat Zoom. Ternyata apa yang dibawakan oleh hamba Tuhan itu, firman-Nya mengena ke hati saya. Ternyata itu adalah dari Tuhan ya, dari Tuhan. Tuhan inginkan saya tidak boleh putus asa. Tuhan inginkan saya kuat menjalani hidup ini, dan Tuhan juga ingin saya tetap hidup, menjalani hidup ya, dan kuat. Dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, ternyata ini ada jalan keluarnya dari Tuhan. Ternyata Tuhan mau saya supaya bisa hidup, bisa dikuatkan iman saya kembali. Terima kasih Tuhan, kata saya. Nah, pada esok harinya ya seperti biasa saya menjalani pemeriksaan dan sebagainya, tapi dokter kata saya tidak usah karantina selama 14 hari, tapi hanya 10 hari saja ya. Tapi Tuhan, saya harus karantina 10 hari. Nah, ternyata Tuhan itu baik ya. Tuhan ingin saya sembuh, ingin melanjutkan hidup supaya saya bisa menjalani hidup ini. Lalu saya setelah keluar dari karantina, saya mengurusi si papa. Pada tanggal 17 Agustus si papa kembali dipanggil oleh Tuhan karena keadaannya juga sudah buruk dan tidak mungkin lagi, dan akhirnya pulang kembali ke Tuhan. Jalan saya menjalani hidup ini seadanya saja itu karena kasih dari Tuhan. Saya bisa hidup sampai sekarang, saya bisa dikuatkan sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebagai orang Kristen saya juga tidak munafik ya, tidak bisa munafik
kita semua sebagai orang Kristen pastilah bersinggungan dengan hal-hal yang negatif ya, hal yang di luar dugaan ya. Pertama kali saya menginap di rumah pertama karena kakak saya menanyakan di rumah pertama itu, tapi perasaan saya sudah tidak enak. Kenapa? Dari awal saya masuk, awalnya sudah tidak enak. Saya membuat hati ini saya ini tidak nyaman setiap saya tidur, mau tidur atau melakukan aktivitas terganggu ya. Selama 1 minggu itu saya tidak bisa tidur dan terus terbangun. Pada hari minggu yang terakhir saya merasa saya tidur dan merasa badan saya ini seperti ketindihan, erup-erup atau ya kalau orang Sunda bilangnya. Nah seperti itu. Nah kalau kita merasa seperti ketindihan, saya merasa ketindihan dan tidak bisa bergerak. Napas juga sudah capek kayak yang capeknya. Nah pada waktu itu saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, kayak saya biar Tuhan singkirkan hal-hal negatif dari saya, dari hal-hal yang tidak saya inginkan. Tuhan lindungi saya dari semuanya karena saya hidup sendiri ya, karena saya hidup sendiri. Tuhan, saya perlukan pertolongan-Mu, perlukan perlindungan-Mu, jauhkanlah dalam nama Yesus. Saya berdoa seperti itu, tapi benar ya, dan akhirnya hilang dan terasa ringan. Dan akhirnya saya percaya kalau kuasa Tuhan itu Maha Adil, dan Tuhan juga memberikan roh penolong supaya saya tetap bisa berdoa kepada Tuhan dalam keadaan seperti itu. Akhirnya saya bisa terlepas ya dari semuanya itu, dan akhirnya kakak saya minta saya pindah lagi ke rumah ini ya. Rumah ini saya rasa nyaman, sampai sekarang saya tinggal terasa nyaman ya, karena ini semua adalah kehendak dari Tuhan. Karena Tuhan itu berkehendak lain, apa yang dipikirkan manusia, tapi pikiran Tuhan itu berbeda ya. Manusia berpikir A, tapi Tuhan ingin yang lainnya. Karena saya percaya Tuhan itu Maha Adil, Maha Pengasih. Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang berbaik. Oke? Dalam nama Yesus saya berkesaksian sampai di sini. Amin.